Hei, pelan-pelan aja lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hapci, hapci, uh. Iya, maaf ya. Aman-aman aja. Apa baunya ini? Ini. Seperti yang diketahui umum, bagaimana dengan produk aliran ekonomi My Way? Eksklusif 34% pasar hanya dalam 6 bulan. Halo, Pak Gao. Laporan kuartal terbaru 28%. Turun 6 poin. Saya ingin tahu kenapa. Ini bos perusahaan kami, Xiao Zong. Dia sangat serius soal rekrutmen kami. Halo, Xiao Zong. Ini adanya. Secara pribadi, menurut saya ada 3 alasan. Pertama, berdasarkan tahun 2015 kami. Dia begitu menentukan laporan keuangan ini. Tunggu sebentar. Saya lagi rapat di sini. Menghadapi banyak orang. Bikin saya sangat kesal. Saya ingin segera liburan. Kenapa nggak rencanakan langsung di sini? Lihat kalian bisa bikin saya tersanggah. Akhirnya biar saya pilih kalian. Baiklah, Kepala Yo. Batu. Bagaimana dengan orang sukses seperti Anda? Dalam hidup pasti akan ada rintangan. Saya sangat menyarankan Anda. Ikut Magellan Walk kami. Dan lebih dari 75% pelanggan yang ikut program ini. Pendapatan tahunan rata-rata di atas 10 juta. Jadi saya liburan atau bahas bisnis? Nah, kalau begitu, Xiao Zong. Kami juga ada rencana buat pengembangan diri. Saya jual sasaran. Dia bisa bantu Anda dengan kuat. Masih sepertinya. Sekarang bisa keluar. Enggak, Pak Xiao. Hidup selalu butuh tantangan diri. Saya lihat Anda sedang tantang kesabaran saya. Anda punya 5 detik untuk pergi dari sini. Anda pulang dulu. Selanjutnya, mau jual apa lagi ke saya? Saya pikir desain produk harus dimulai dari komunikasi. Kita perlu memahami kebutuhan pelanggan kita. Di mana lokasi bingkai kita? Lokasinya dekat Jembatan Biru. Jadi, menurut saya kita memiliki sumber daya hotel yang melimpah. Berapa kali kamu pernah berpacaran? Apa yang kamu bilang? Keluar. Kamu keluar dulu ya, oke. Tolong ceritakan, mobil jenis apa? Yang cocok untuk keluarga dengan pendapatan tahunan sekitar 2 juta. Perjalanan self-driving ke Sichuan, Tibet. Pria ini bukan orang yang saya selamatkan hari itu. Kembalikan obatnya. Keluar. Aduh, Kamu. maafkan saya. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya datang untuk wawancara. Kamu datang ke sini untuk wawancara? Kamu tidak bisa pergi sebelum wawancara dimulai. Masuklah. Ayo kita pergi. Ada 3 dari kalian yang lolos ke putaran kedua wawancara. Selamat. Topik wawancara kali ini adalah menyelesaikan proposal perjalanan bersama. Sebelum itu, mengapa kamu memilih perusahaan kami? Di era internet sekarang ini, semuanya berorientasi pada personalisasi. Dan industri pariwisata juga merupakan tren saat ini. Jadi saya ingin mencari perkembangan baru di bidang ini. Yah, saya hanya lebih tertarik dengan bidang ini. Jadi saya ingin mencobanya. Bagaimana denganmu? Ningxia. Mengapa kamu dari Ningxia mau mendaftar ke perusahaan kami? Karena saya sudah melihat di website kalian. 90% topiknya berkaitan dengan cinta. Meskipun saya tidak pernah berpacaran, tapi saya sudah banyak membaca buku dan menonton film yang berkaitan dengan cinta.
Dan saya juga sudah membayangkan bagaimana rasanya cinta. Menurut saya cinta itu sama seperti perjalanan. Selalu ada dua orang yang menikmati pemandangan di pinggir jalan bersama. Mengatasi kesulitan bersama. Ya, mencapai garis finish bersama. Saya harap bisa menjadi pendamping dalam perjalanan romantis semacam ini. Untuk meninggalkan lebih banyak kenangan indah bagi semua orang. Karena saya memiliki cita-cita dalam pekerjaan. Jadi, saya akan lebih antusias dalam bekerja. Kamu berusia 26 tahun. Aku belum pernah pacaran. Aku 26 tahun, tapi belum pernah jatuh cinta. Nggak ada. Pendidikan sangat rendah. Belajar aja nggak serius. Hidup juga nggak dinikmati. Lalu ngapain aja selama ini? Hidup kok kayak gini. Tapi kamu terus bilang mau kerja dengan semangat. Gak malu? Udah, jangan ganggu aku. Cepat-cepat pergi sana. Haruskah aku ungkap kalau aku yang selamatkan mereka? Mungkin ini bisa bantu aku dapat kerjaan ini. Jangan deh, aku nggak boleh tunjukkan kelemahan. Nyelamatin orang itu aku rela. Nggak perlu dipakai buat merengek. Apa? Aku bilang, ngapain kamu melamun? Kamu dengar pertanyaanku tadi? Menurutku hidup biasa aja nggak perlu malu. Tapi kerjaan kita butuh orang yang punya jiwa petualang. Tapi kan butuh juga orang yang punya pengalaman dan semangat kerja. Kerjaan kita juga butuh ijazah. Walaupun kamu nggak kasih posisi ini, aku juga nggak perlu komentar soal hidupku. Siapa? Siapa yang ngajarin kebiasaan buruk kayak gini? Senangnya nyerang orang lain. Hei, kamu baru aja usir semua yang punya mimpi? Kamu malah senang. Kamu perlu ke psikolog, tahu? Aku mau kasih kamu kesempatan ini. Aku kasih tahu dengan jelas. Aku tawarin kamu kerjaan ini. Karena menurutku kamu kasihan banget. Anggap aja aku lagi beramal. Biar kamu lihat dunia nyata. Tapi kamu tetap mau tanda tangan sama aku, kan? Walaupun aku dihina. Pikirkan sewa yang harus dibayar akhir bulan. Pikirkan gengsi dari kerjaan ini. Setiap hari, bisa bareng komunitas terbaik di kota. Masuk keluar gedung yang sama. Pegang secangkir kopi. Gantung kartu akses. Datang pergi pakai setelan profesional. Lagi kerja, nggak perlu berdesakan di kereta. Bisa kota. Check-in di hotel bintang 5 mewah. Tidak perlu lagi melambai-lambai bendera merah murahan. Memimpin rombongan turis yang hanya bisa bikin onar, suka mengkritik berlebihan, dan enggan mengeluarkan uang sepeser pun. Tidak perlu lagi jongkok di tempat wisata yang penuh sesak cuma untuk melahap nasi kotak. Jadi akhirnya aku memikirkan kemudahan-kemudahan ini yang sama sekali tak ada hubungannya dengan cita-cita. Kamu akan tetap menerima pekerjaan ini. Betul kan? Jadi berhentilah bilang kita bekerja untuk cita-cita. Menurutku pribadi, setiap orang datang bekerja membawa keahlian profesional mereka yang luar biasa. Carilah pekerjaan yang layak dengan gaji yang dibayarkan bosmu. Apa kamu kebanyakan baca dongeng? Atau tingkat bacamu masih setara anak SD? Wah, kamu benar-benar membuka mataku. Aku belum pernah ketemu orang yang sepikiran sempit sepertimu. Inikah yang kamu sebut dunia nyata? Kamu sama sekali tidak mengerti kesulitan kami. Apa yang membuatmu begitu jahat? Hah? Yang terlalu menganggap dirimu hebat itu kamu. Tahu? Aku perhatikan yang kamu lakukan cuma membesar saat pura-pura jadi pemandu wisata sebentar. Itu juga tidak punya kelebihan khusus. Kamu bahkan tidak tahu apa itu cita-cita karir. Itu cuma alasanmu untuk menghindari kegagalan. Untuk membantumu terus maju. Berhenti bicara. Tanda tangan atau tidak? Ini kesempatan terakhirmu. Baik, wawancara hari ini selesai. Kamu boleh pergi sekarang. Semua orang mengecewakanku. Pak Sao, evaluasi kinerja kita sebelumnya. Ningxia sudah yang terbaik. Lagi pula, bukankah kita sudah bahas latar belakang pendidikannya dulu? Kamu sudah mengalah. Tadi agak terlalu keras ya? Kesulitan kecil saja tidak sanggup? Lalu bagaimana aku harus pergi bekerja? Mereka datang untuk hari pertama wawancara. Sudah tidak mudah bisa bertahan sampai sejauh ini denganmu. Tahu kenapa aku tidak suka orang yang berpendidikan rendah? Karena menurutku sekolah tidak bisa mengajarkan apa-apa pada mereka. Aku lebih benci lagi orang yang bilang padaku aku tidak punya minat, tidak berbakat, dan tidak beruntung. Lalu mereka tidak akan berusaha keras, kan? Tantangan macam apa yang bisa tahan dengan ini? Dan aku sudah memberinya kesempatan tadi. Pak Sao, dengan cara begini, bagaimana mau merekrut orang? Lebih baik tidak mendapat apa-apa daripada merekrut sekumpulan pengangguran.
Qin Hao, dasar brengsek. Cuma kamu memang harus memaksaku datang, ya? Lihat, aku pulang malah dimarahi dan diusir. Setelah kamu memarahi, kamu juga merasa senangnya. Sudah aku duga. Aku ahli dalam kerjaanku ini. Bagaimana mungkin aku bisa menyamakan diriku dengan orang lain? Heng Hong, kamu benar-benar membuatku gila. Kamu sendiri tidak mau dimarahi. Oke, aku tidak akan bahas itu lagi. Aku tutup teleponnya. Tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, tidak semua bos bersikap seperti itu. Hanya dia yang seperti ini. Sepertinya bos memang tidak bisa menundukkan kepalanya. Kenapa kamu cedera begini tapi masih tidak mau mencari pertolongan? Bagaimana kamu tahu aku cedera? Hanya tebakan saja. Hei, kamu kan baru saja memarahiku sampai menangis. Sekarang aku lakukan untuk menolong. Aku merasa malu. Tapi tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, aku sudah tidak mau melamar pekerjaan di perusahaan lagi. Kamu juga bukan calon bosku lagi. Jangan merasa malu, oke? Kenapa kamu tidak mau melamarnya? Kirim email pakai HP-ku. Isinya dengan format standar bahwa kami sudah merekrut karyawan yang paling memuaskan. Baik. Jadi sekarang kamu mau merekrut aku? Waktu sudah mulai berjalan. Kamu cuma punya 5 menit. Hei, kata sandinya itu 2046. Sisa waktu 4 menit 40 detik. 204. Hei, kenapa 2046? Kenapa aku malah menanyakan banyak sama kamu? Cepat. Oke. Sisa waktu 3 menit. Tapi bagaimana cara melakukannya? Untuk ini, saranku kamu buat draft dulu konten yang mau dikirim di aplikasi catatanmu. Ya, aduh, kenapa aku berpikir? Waktu habis. Aku cuma mau kamu tahu. Kamu benar-benar tidak cocok untuk pekerjaan ini. Bukan karena latar belakang pendidikanmu rendah. Bukan, hanya saja kamu terlalu bodoh. Tuan Sao. Sebenarnya dari awal aku memang tidak mau datang ke wawancara ini. Tapi aku tiba-tiba menemukan bisa mengajariku banyak hal. Aku tahu pendidikanku tidak cukup tinggi. Tapi tidak apa-apa, aku bisa bekerja keras. Bagaimana begini? Kalau tidak, untuk 3 bulan pertama gajiku tetap jadi gaji masa percobaan. Aku tidak butuh 1 sen pun. Ini hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang dengan pendidikan tinggi. Aku tahu tingkat pendidikanku rendah. Tapi sekali lagi, menerima kesepakatan ini pasti ada keuntungannya. Beri saya kesempatan ini. Tuan Sang, selalu. Waktu 3 bulan. Saya akan menilai kamu dengan ketat. Mari kita buat taruhan. Taruhannya adalah pemahaman kita yang sudah mendarah daging tentang masyarakat. Saya bilang kamu tidak bisa bertahan. Semoga kamu bisa membuat saya berubah pikiran. Saya berhasil. Aku hampir mau menyerah. Nanti sebentar lagi ke kantor untuk mengambil kasus pertamamu. Cuci muka dulu sebelum datangnya. Kenapa harus aku? Yah, korannya berhasil dapat kasus ini. Boleh saya tanya apakah ini Biro Perjalanan Hali? Ya, Tuan, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Ya, Biro Perjalanan kami tahun ini sudah meluncurkan banyak paket wisata baru yang bagus. Saya ingin bertanya sesuatu. Tanggal 23 bulan ini, di Jalan Raya 3, salah satu bus wisata perusahaan Anda ditabrak dari belakang oleh sebuah mobil. Ada apa yang membuatmu datang ke sini? Saya ingin mencari pemandu wisata yang memimpin rute itu saat itu. Maaf, dia sudah mengundurkan diri. Semua tindakannya tidak ada hubungannya dengan perusahaan ini. Bisakah Anda berikan nomor teleponnya? Maaf, saya tidak bisa beri komentar. Halo. Perusahaan yang sangat buruk ini. Aku mencari penyelamat hidupku. Tapi mereka menolaknya dari pintu. Sige.
Aku akan ambilnya hari Senin, jadi kamu lanjutkan saja. Mari kita jalan sedikit lihat-lihat. Hei, kemari sini. Tolong mampir ke Biro Perjalanan Hali kalau ada waktu. Biro Perjalanan Hali. Kenapa kamu begitu gugup? Aku ada hubungan dengan Biro Perjalanan ini. Tidak, tidak, tidak. Oke, begitu sampai di Biro Perjalanan Hali. Menurut nomor plat mobil di catatan ini. Cari pemandu wisata di kendaraan ini tanggal 23 bulan ini. Tuan Zhao, mau ketemu dia untuk apa? Aku mau berterima kasih padanya. Kenapa banyak sekali pertanyaannya? Cari orang saja. Kalau begitu tanyakan ini. Perjalanan putus cinta. Tuan Pohon Aduh, selamat malam. Aku kasih kabar baik. Aku berhasil lulus wawancara. Dapat kerja baru. Red Bean, kamu hebat. Pertahankannya. Ayo, kamu cuma mau mengalahkanku. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Singkatnya, aku tidak menyerah. Tuan Pohon Aduh sudah lama mengobrol denganmu. Aku bahkan tidak tahu kamu robot atau pohon. Lagi pula, mereka manusia hidup yang bernapas. Setiap hari kamu harus menelan begitu banyak rahasia. Jadi, rahasiamu mau diceritakan ke siapa? Tuan Zhao, aku bisa atasi sendiri. Aku tidak sedang membantumu. Kami hanya khawatir kamu mungkin merusak dispenser air kami. Lagi pula, aku sudah lebih baik. Jangan perlakukan aku seperti orang tua, lemah, sakit, atau cacat. Aduh, mataku. Mataku. Kenapa ada pasir? Aneh sekali. Ruang dalam ruangan besar ini juga ada pasirnya. Aduh, agak sakit. Tapi aku... Bertemu denganmu seperti segelas anggur yang kaya dan harum. Pertemuan adalah lagu yang elegan. Berkumpul seperti angsa terbang ke selatan. Kenangan bahagia itu bukan untuk yang lain. Hanya untuk persahabatan murni dan kasih sayang di antara kita. Bagus sekali tulisannya. Itu juga boleh. Pak,
Ini rencana dan jadwal perjalananku. Terima kasih. Terima kasih. Ningxia. Bicara lebih pelan. Ya, pasti ada caranya. Hei, Xiaoxia, klienmu sudah datang. Menurutmu, berapa lama dia bisa bertahan? Aduh, anak sekolah kejuruan bisa bertahan berapa lama? Ini perlu dibahas? Hei, kalian berdua, jangan bergosip saat jam kerja. Oke, ayolah, Lucy. Lihat aku. Revisi skema berikut. Aku sangat suka ide keseluruhanmu. Rasanya cukup bagus. Tapi bisakah kita memadatkan seluruh perjalanan dalam satu hari? Karena suamiku ada perjalanan bisnis keesokan harinya. Oke, tidak masalah. Namun, aku ingin bertanya. Kenapa Tuan Zhang tidak datang? Dia harus mendengarkan proposal kita. Dia sangat sibuk dengan pekerjaan. Selain itu, aku datang ke perusahaanmu untuk merencanakan perjalanan perpisahan ini. Tapi aku tidak tahu. Oh, iya. Aku punya permintaan lain. Bisakah kita mengurangi unsur kehangatan penyentuh hatinya? Ganti saja dengan yang melambangkan pernikahan kita sudah berakhir. Proyek ini, baiklah. Ditambah, cari tempat kenangan. Ini telah mengakhiri masa lalu kita. Oh, ya. Kita pernah mengubur kapsul waktu di bawah pohon besar. Kita ingin menggali kembali. Oke. Ibu Chen, beraninya aku bertanya. Mendengar apa yang baru saja Ibu katakan, sepertinya pernikahan kalian cukup harmonis. Jadi kenapa bercerai? Hah, maaf. Aku hanya bertanya saja. Kalau begitu, bagaimana ini? Setelah aku selesai merevisi proposal ini, aku akan langsung kirim ke email Ibu. Oke, kalau begitu merepotkanmu. Tidak apa-apa. Kalau begitu kita akhiri di sini. Oh. Ngomong-ngomong, aku dengar perusahaan My Way kamu terkenal di industri ini. Aku juga dengar CEO kamu masih muda dan sudah sukses. Oh, maksudmu manajer umum Zhao, ya? Kamu kenal dia? Oh, enggak. Aku enggak kenal dia. Aku kesini atas rekomendasi teman. Tapi, memang sangat profesional. Terima kasih. Aku puas banget. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Saya pulang ya. Oke, dadah. Bagus. Hati-hati jalan. Dadah. Aneh banget. Kenapa sih mereka cerai? Kamu lagi ngerjain proyek. Bukan pemeriksaan catatan sipil. Urusan apa kamu sama orang yang cerai? Aku, bukan itu maksudku. Aku cuma pikir kamu harus dorong pasangan rujuk, bukan cerai. Ini kasus pertama yang kamu tangani. Kamu lebih baik hati-hati. Jangan sampai ketemu lagi sama aku. Hal-hal privasi klien kayak gini, ngerti? Aduh, bikin kaget aja. Waduh, ketahuan. Ternyata memang sistem komputernya beda. Lucy mana? Dia pulang duluan. Oke, kalau gitu kamu, ikut aku. Aku. Iya, kamu. Beneran harus nungguin kamu? M. Pak Zhao, mau dibawa kemana aku? Bukan urusan kamu. Terus kenapa suruh aku keluar? Tunggu bentar, nanti juga tahu. Dengar ya, dilarang parkir di sini. Putar-putar aja di sekitar kompleks. Aku telepon kalau udah selesai. Terus jemput aku. Ayo, tapi aku nggak bisa nyetir. Aduh, cuma bisa makan doang ya?
Kalau nggak bisa nyetir, kasih kuncinya balik. Pergi. Serahkan saja padaku. Baiklah, baiklah, baiklah. Terserah kamu. Halo. Ah, Xiao Qiang hilang. Aku baru saja main catur. Aku tidak akan turun. San Zimei, Xiao Qiang hilang. Aduh, Lao Li. Maksudmu apa? Dikatakan tawaran itu sudah dibuat. Ayo, biar aku ambil dan pergi. Benar-benar membosankan. Aduh, kenapa kamu parkir di sini? Ah, Tuan, tolong izinkan aku berhenti sebentar. Aku akan pergi sebentar lagi. lihat ini terlihat seperti apa? Ini mengganggu permainan kami. Kamu mengerti? UPS, bukankah tempat ini cukup luas? Nah, bagaimana kalau begini? Aku bayar kamu untuk 1 jam. Aku akan bisa habis. Hah? Aku tidak butuh sedikit uangmu ini. Aku punya uang, biar aku beritahu. Segera pergi. Sangat menyebalkan. Aman. Oh, bagaimana kalau aku main satu permainan catur denganmu? Nah, kamu juga tidak punya lawan, kan? Bagaimana kalau aku ini menang? Aku akan tunggu sampai kau datang. Bagaimana kalau kamu menang? Ambil saja mobil ini. Kamu main catur denganku. Pengalamanku main catur beberapa kali lebih tua dari usiamu. Kamu main catur denganku. Kalau begitu, ayo kita main satu papan. Siapa yang mau main catur denganku? Tentu saja, ayo. Kamu tidak gila kan? Ayo, kita bertarung. Aku tidak percaya. Gadis pirang ini mencoba bersaing denganku. Mohon tetap bersabar dengan kami ke depannya. Pengembangan perusahaan. Kami masih membutuhkan dukungan dari para pendahulu kita. Terima kasih sudah menjadi jembatan untuk kami. Oke, kamu, Sao dan Kiao, kan yang bilang mau keluar dan lakukan ini. Bisa kan kita semua dukung dengan naikkan suara ya? Terima kasih. Oke, tetap kontak ya. Baiklah, untuk. Sampai jumpa, sampai jumpa. Jenderal. Pak Wang? Bagaimana bisa kamu menakut-nakuti gadis kecil begini? Seharusnya aku menghindari kuda itu tadi. Hei, apa maksudmu? Bukannya kamu cuma komentarin setelah kejadian kan? Ah, lihat dia tetap diam. Itulah pria sejati kan? Apa kamu tidak setuju? Jangan bicara omong kosong. Biarkan dia pikirkan dulu. Oh, jangan ganggu aku saat aku lagi berpikir. Oh, ini, permainan catur ini, kenapa? Ini adalah Ningxia. Tuan Zhao. Aku suruh kamu jaga mobil. Tapi kamu malah main catur di sini. Kenapa dengan tuanya? Aku sedang mengawasinya. Bukannya masih utuh saja kan? Apa kamu masih mau lanjut main catur? Tidak. Tunggu sebentar saja, mohon. Para paman dan tetua yang terhormat. Terima kasih banyak untuk hari ini. Tapi saya harus pergi dulu. Saya akan pergi sekarang. Saya sebenarnya masih mau balas dendam. Tapi bos saya menyuruh saya untuk segera kembali. Gadis kecil. Harus saya katakan. Kamu benar-benar pandai main catur. Untuk saya akan terima hasilnya dan terima kekalahan ini. Bagaimana kalau kita adu lagi? 300 ronde lain kali? Janji ya dengan satu kata. Cepat masuk ke mobil. Aku tidak menyangka kamu pandai main catur sebaik ini. Ya, tidak terlalu buruk kok. Saya pernah belajar sedikit sebelumnya. Melihat barang-barang tak berguna ini sia-sia saja. Bagaimana kamu bisa bilang ini berguna atau tidak? Ini seru. Kamu masih belum belajar apa yang seharusnya dipelajari sekarang. Bahkan tidak punya keterampilan bertahan hidup dasar. Cuma fokus mengejar kesenangan. Pak Zhao, saya tidak sebodoh yang Anda kira. Sebenarnya, ini ayah yang ajari saya waktu kecil. Dulu dia tekanan kerjanya berat banget. Jadi, ini satu-satunya hiburan dia. Makanya saya belajar sedikit. Terus sekarang gimana? Nggak ada. Ayah saya sudah meninggal. Maaf. Gak apa-apa. Sudah lama banget. Saya nggak kan, karena kamu cerita ini semua.
Cuma turunin ekspektasi ke kamu aja. Saya juga nggak mikir gitu. Hei, Jiwan, kenapa? Apa? Kalian berani banget ya? Ya udah, ketemu di bar depan belakang. Sebentar lagi selesai. Aduh. Pak Zhao, adik saya kecelakaan. Bagus. Nanti saya tinggalin di stasiun MRT terdekat. Kenapa? Kamu pikir saya supir dari kamu? Saya antar sampai tujuan. Taruh saya di depan aja, taruh di situ. Kalau bukan karena Zhao si kulit, saya nggak bisa berhenti lama-lama. Bow tie. Halo, Pak Lubang Pohon. Kalau semua orang bisa hidup sampai 80 tahun, 10 tahun itu buat satu orang. Walaupun cuma 1/8 hidup. 2 orang yang sudah 10 tahun bersama putus. Apa arti 1/8 ini buat mereka? Pas reuni kelas 1, angkatan 77 SMP Tongji. Siswa Chen Pingping tertinggal karena keseleo. Siswa Zhao Ziwei gendong dia. Di ujung barisan. Ya, kamu bisa istirahat di sini. Saling berbagi kesulitan hidup dan cinta. Lalu dijodohkan. Waduh. Tuan Zhang, bukankah namamu Zhang Ziwei? Benar, apakah Zhao Ziwei itu salah ketik? Dulu marga saya adalah Zhao. Sekarang marga saya Zhang. Maaf, kalau begitu saya akan membaca. Tidak apa-apa. Seiring berjalannya waktu, kalian telah melalui suka dan duka bersama. Rasa asam manis pahit pedas, suka dan duka. Sekarang, saatnya untuk mengakhiri ini. Selanjutnya, tolong akhiri hubungan kalian ini. Ayo pergi. Pergi cari pohon itu. Zhang tua, sudah 10 tahun. Kamu yang beli dan kubur toples itu. Di bawah pohon mana apa kau ingat? Hei, jangan khawatir. Pohon itu sangat khas. Hehe, ada 2 percabangan. Haha, 2 percabangan. Sudah, tidak apa-apa. Kita cari perlahan saja. Aku bisa. Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Hei, Tuan Zhang, apakah ini pohonnya? Bukan pohon ini. Ini 3 percabangan. Bukankah kamu bilang 2 percabangan? Bagaimana yang satu ini? Apakah ini terlihat seperti itu? Ini juga bukan tempatnya, percabangannya terlalu rendah. Kemungkinan dia tumbuh lebih tinggi, kan? Bukan yang ini, bukan yang ini. Mari kita berjalan-jalan dan lihat-lihat di sini saja. Apakah itu dia, Tuan Zhang? Hei, yang ini percabangannya pendek. Kemungkinan ini dia. Sudah tumbuh sebesar ini. Ya Tuhan, di usia 30 tahun setinggi ini. Berikan sini. Ya, ini dia. Dikubur sedalam itu. Hei, 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 berikan padaku. Hei kamu.
Apakah kita benar-benar harus melakukan cara ini? Bukankah kita sudah setuju? Ayo pergi ke lokasi berikutnya. Pak Lubang Pohon, aku sudah memotret adikmu. Ayo, hahaha. Enak sekali. Aku cuma makan sedikit. Wah, bagus. Ah, guru. Kamu bilang, kenapa mereka berdua bisa aku begitu baik malah mau cerai? Kenapa ya harus bercerai? Siapa yang tahu? Mungkin di tempat yang tidak kita lihat. Mereka juga sudah mengalami saat-saat yang tidak baik. Tidak mungkin. Setelah aku amati seharian penuh, menurutku hubungan mereka cukup harmonis. Benar-benar berbeda dengan semua pasangan yang menikah di sekitarku. Menurutku, di tengah lautan manusia yang luas ini, bisa menemukan pasangan yang cocok. Apalagi, sangat indah. Mereka bukan cuma berhasil menemukannya, tapi juga sudah bersama selama lebih dari 10 tahun. Dan mereka juga bisa bergaul begitu baik. Jadi menurutku, perceraian mereka mungkin cuma keputusan yang diambil secara tiba-tiba saja. Mungkin beberapa hari lagi mereka akan menyesal. Xiao-Xia, biar aku bilang sama kamu. Ini yang kita sebut perjalanan khusus yang disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Kamu bukanlah mediator dari dinas urusan sipil kan? Bukannya begitu, kita fokus saja mengurus urusan kita sendiri. Jangan terlalu memikirkannya. Ya, aduh, guru. Aku juga bukan cuma khawatir tanpa alasan. Karena kita sedang mengerjakan pesanan khusus. Kita harus bertanggung jawab kepada tamu kita, kan? Jadi, aku sudah menyiapkan kejutan untuk mereka. Apa yang mau kamu lakukan? Hei, biar aku bilang. Jangan sampai kamu bertindak sembarangan. Kalau bos tahu, masalahnya bisa besar. Ah, bos Hao lagi-lagi. Tuan Hao dingin sepanjang hari. Seperti robot saja. Aku tidak seperti dia. Aku ini manusia yang punya perasaan, loh. Malahan nanti mereka mungkin akan berterima kasih padaku. Apa yang sebenarnya mau kamu lakukan? Aduh, tidak apa-apa. Kamu bisa tenang, serahkan saja padaku. Sia. Ya Tuhan. Halo. Lucy, hei, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Pria baru itu Xiao-Xia. Ya, itu dia. Ada sesuatu yang terjadi. Sekarang, sebaiknya cepat kabarkan ke bos tentang ini. Baik. Aku akan ke sana untuk melihat sekarang. Saya mau 1 paket pasangan, terima kasih. Tidak dengar jelas ya? Oke, Pak. Tuan Muda Suang, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu akan melamarku? Untuk melamar kamu. Apakah kamu pikir aku buta? Lalu apa yang kamu inginkan? Restoran ini selalu menjadi tempat populer untuk kencan dan lamaran. Kita berdua, 2 pria dewasa, hanya duduk di sini. Ini sudah cukup aneh. Kamu malah memesan paket pasangan, kan? Bukankah itu hanya membuat tatapan orang-orang di sekitar kita semakin mencolok? Tidakkah kamu lihat? Setiap tatapan mereka seperti pedang tajam yang menembus kamu dan aku. Halo, saya datang untuk melakukan kunjungan lokasi. Tahukah kamu? Apa yang sedang saya periksa? Ini untuk menguji seberapa tulus aku terhadapmu. Lihat, ini adalah tingkat lamaran di kota kita. Restoran dengan peringkat tertinggi untuk kencan pasangan. Saya ingin melihat paket pasangan yang mereka desain. Apa sebenarnya misterinya itu? Kalau begitu seharusnya kamu bawa cewek. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Aku cuma bilang, ya, Blue Bridge International tidak mau diambil alih. Apakah kamu benar-benar harus mendirikan perusahaan sendiri dan mengembangkan aplikasi? Tuan muda, kamu sudah berusia 30-an. Mereka masih dalam fase pemberontakan. Blue Bridge International. Itu milik Liu Lanzi. Tidak ada hubungannya dengan saya, oke? Kalau kamu bilang tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Liu Lanzi adalah ibu kandungmu. Meskipun kamu tidak mau mengakuinya, kamu juga bagian dari dagingnya yang terpisah. Bisakah kamu tidak bicara sekeras itu? Bukan itu hal menjijikan yang aku gambarkan. Pola pikirmulah yang masalah. Dan Qiu. Sebenarnya masih banyak masalah yang ada. Kamu benar-benar akan menghadapinya. Tidak sesulit yang kamu bayangkan. Kamu seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Misalnya, masalah ibumu. Ada juga masalah suluk. Kamu harus menghadapi semuanya. Cukup. Jangan paksa aku jadi marah. Hei, oke. Oh iya. Kamu minta aku cari tahu di mana ayahmu. Tidak ada kabar.
Apa dia benar-benar hilang dari dunia ini? Mungkin. Dia sudah ke luar negeri. Sudah lebih dari 20 tahun. Kamu bilang, bagaimana kalau ayahmu berdiri tepat di depanmu? Bisa kamu kenali? Dia pergi saat aku baru 4 tahun. Jadi yang bisa aku ingat cuma wajahnya waktu muda. Hei, tunggu sebentar. Halo. Itu yang aku tahu. Oke, aku segera ke sana. Baik, aku berangkat dulu. Makanan kali ini aku yang terakhir. Kenapa kamu yang pilih tempat lain kali? Langsung pergi saja. Gimana kalau dia makan paket pasangan? Anggap saja tip untuk tangan kiri dan kananmu. Biar mereka rayakan dengan baik, oke? Pak, bertengkar dengan pacar? Mata mana yang bilang dia pacarku? Aku paham. Walaupun kalian bertengkar kan? Tapi tetaplah bahagia meski sendiri. Silakan dinikmati. Ayo, Jinyao, coba ini. Ini teh batu buatan tangan khusus dari guru tehku di pegunungan Wui. Ayahku juga suka minum teh. Aku tahu aku di negeri orang. Minum teh mungkin cara terbaik keredakan rindu. Jadi aku siapkan teh bagus. Bawa untuk ayahmu saat kamu pergi. Terima kasih banyak untuk kaca warnanya. Kamu suka minum teh? Aku masih sering minum kopi. Tapi, kadang aku juga minum teh. Ganti rasa. Belajar langsung. Tidak apa-apa. Untungnya, Waktu itu aku sibuk banget sama kerjaan. Jadi nggak datang ke pernikahan lo. Udah hampir 3 tahun kan kalian nikah? udah 3 tahun. Kupikir lo bakal balik bareng dia buat magang ini. Dia lumayan sibuk. Oh iya, Liu dan gimana? Akhir-akhir ini gimana? Jangan-jangan dia masih belum selesai sama masalah di hatinya itu? Aku yakin dia akhirnya bakal ngerti maksud baik di balik yang udah aku lakuin. Nona Ning dari divisi perencanaan perusahaan lo itu. Udah berapa lama dia di sini? Grup kita punya lebih dari 10.000 karyawan. Jujur aja aku nggak terlalu perhatian sama dia. Jing ya, Tante Liu sendiri udah ngalamin. banyak hal yang bisa aku pahami. Tapi ada satu hal yang mau aku nasihatin. Beda-beda mana yang utama mana yang enggak. Jangan main-main. Nanti Tante Liu marahin lo. Makasih nasihatnya, Tante Liu. Haha, lo sih. Ngapain nyari masalah? Bos dateng mau hitung-hitungan sama lo. Ya ampun, kenapa lo tegang banget? Aku juga ngelakuin ini buat mereka. Seharian ini, aku sadar kalau mereka berdua nggak pernah beneran putus. Jadi, aku kasih mereka waktu. Biar mereka mikirin baik-baik. Lo udah mikirin mereka kan? Bos udah tahu. Yang bakal pecat aku. Kebetulan lo tahu nggak? Cepetan dateng kalau mau kuncinya. Jangan tegang. Aku ngajak lo minum teh nih. Minum teh apa? Aku yang nakir. Aduh. SST.
Sekretaris Wang ambilin berkas personal Pak Ningsin dari divisi perencanaan buat aku. Ah, aku udah kenyang. Gimana? Aku kenyang. Hahaha. Aku pergi dulu. Oke. Wah, topi. Oh. Terima kasih, haha. Hei, ada apa di sini? Apa yang terjadi? Kenapa pintunya terkunci? Bagaimana bisa terkunci? Sia-sia. Sia-sia, kamu di mana? Kenapa pintu ini terkunci? Pak Zhang, Bu Chen. Jangan marah dulu. Dengarkan saya. Sebenarnya, hari ini saya perhatikan kalian berdua hubungannya sangat baik. Jadi, saya ingin kasih waktu buat kalian berdua saling mengenal lebih dalam. Saya harap kalian bisa lepaskan dendam. Mulai dari awal lagi. Kamu anak kecil, main-main aja ya? Cepat buka pintunya. Kamu punya hak apa buat begitu? Pak Zhao, ada apa datang ke sini? Kalau bukan kamu yang bikin ribut, apa saya bakal datang? Saya tanya, siapa yang kasih izin kamu lakukan ini? Saya cuma mau bantu mereka. Setiap orang punya nilai hidupnya sendiri. Pertimbangan sendiri, hidup sendiri. Saya cuma harap mereka bisa pikirkan matang-matang. Cuma kamu sendiri. Ningxia sudah pertimbangkan dengan matang. Kamu benci kalau saya lihat kamu pakai kacamata kuda. Kalau kamu sendiri, kamu dengar jelas tadi. Sebentar lagi mereka keluar. Apapun yang kamu katakan atau keputusan yang kamu ambil, kamu gak perlu lagi balik ke perusahaan. Mengerti? Mengerti? Maaf. Buka pintu. Maaf. Saya Wakil Presiden Wei, Zhao dan Kiao. Saya minta maaf atas kelakuan sembrono karyawan perusahaan kami. Saya sungguh minta maaf sekali. Kamu adalah Zhao dan Kiao. Kenapa kalian saling kenal? Tidak. Kami baru pertama kali ketemu. Kami akan tanggung semua biaya perjalanan ini. Hasilnya, Departemen Hukum dan Humas perusahaan kami akan hubungi kalian. Saya benar-benar minta maaf. Sudah lupakan saja. Bagaimanapun, ini adalah kali terakhir kita. Saya harap kamu tidak mempersulit Xiao Xia. Bagaimanapun, Xia sudah sampai sejauh ini. Mereka juga sudah mengeluarkan banyak pikiran untuk bekerja sama dengan kita merencanakan perjalanan ini. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Zhao dan... Tuan Zhao, tidak apa-apa. Kita tidak senang. Tidak ada ketidakpuasan. Hahaha. Meskipun kita semua sudah berusia 50-an, tapi kita masih harus mengejar cinta sejati. Tujuan pernikahan bukan untuk terus-menerus berkompromi dan mengalah. Bersama itu untuk kebahagiaan dan kegembiraan. Xiao Xia, saya harap di masa depan, kamu bisa mendapatkan kehidupan cinta yang bahagia. Tuan Zhao, apakah kamu sudah menikah? Belum. Apakah kamu sudah punya pacar? Saya harap kamu pasti akan menemukan wanita yang mencintaimu dan yang kamu cintai di masa depan. Karir dan kekayaan tidak mendefinisikan kebahagiaan keluarga. Oke. Sedangkan untuk perjalanan kita ini, saya merasa sangat puas. Sedangkan untuk kompensasi selanjutnya, lupakan saja. Xiao Xia, saya juga sangat berterima kasih padamu. Baru tadi, saya bersama Pak Tua Zhang. Kita berbincang di dalam dengan sangat menyenangkan. Kita sekarang sudah move on. Mereka semua sudah melepaskan semuanya. Saya benar-benar minta maaf. Sopir, tolong cepat bawa kedua penumpang ini kembali. Oke, Tuan Zhang. Silakan Tuan Zhang. Nyonya Chen. Saya harap kamu bisa bahagia. Saya juga harap kalian semua bisa melanjutkan hidup yang indah. Terima kasih. Tuan Zhao. Sungguh sangat senang bisa bertemu kamu lagi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ayo kita pergi.
total. Tuan Zhang, tolong tunggu saya. Tuan Zhao. Tuan Zhao, tolong tunggu saya. Pak Zhao, kamu meninggalkan aku. Pak Zhao. Pak Zhao, kamu meninggalkan aku. Pak Zhao. Pak Zhao, aku tahu kamu marah padaku. Mereka mau memecahku. Tapi di sini di tempat terpencil ini, bagaimana kalau kamu antar aku ke kota dulu baru pecat aku? Bukannya katanya kamu sangat hebat? Bisa mengunci tamu di ruang privat. Ini saja bikin kamu kewalahan? Tapi kamu bahkan tidak bisa panggil taksi di sini. Bukannya kamu cukup hebat? Tinggal tahan mobil apa saja di jalan. Pak Zhao, aku tahu aku salah. Tapi Zhao ternyata berhasil menahan taksi. Betapa tidak amannya. Begitu ya? Kalau begitu, aku yang paling berbahaya. Juga, kamu tidak perlu datang ke kantor untuk ambil barang besok. Aku akan minta Lucy mengantarkannya untukmu. Pak Zhao. Pak Zhao. Kupas. Tikus mati itu tidak mengangkat teleponku sekarang. Hei, Kaksih. Datang dan selamatkan aku. Kamu di mana? Ada apa? Aku di mana ini? Di pertanian selatan pinggiran kota. Aku ditinggalkan di sini oleh bos. Oke, jangan khawatir. Kirimkan lokasimu. Aku akan segera datang mencarimu. Pergi. Kalau begitu aku tunggu kamu, Kak. Nona Ning. Atau aku antar kamu. Mobilku ada di depan sana. Kenapa aku begitu tidak berguna? Aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Ibu, ayah, aku sangat merindukan kalian. Aku tidak bisa apa-apa. Pak Zhao. Kamu benar-benar punya arah yang bagus. Kalau terus begini, kamu tidak akan sampai rumah sampai besok, tahu? Pak Zhao, maafkan aku. Masuk ke mobil.
Bagaimana dengan sedikit musim panas? Kamu sudah naik bus. Baiklah, hati-hati di jalan ya. Fang selalu malu. Adikku sudah naik bus dengan aman. Bisa tolong cari tempat yang nyaman untuk aku turun? Tepi sungai ada di depan. Ayo kita turun dan lihat-lihat. Lihat semua lampu yang berkelap-kelip ini. Hei, penampilan kota ini nggak kalah sama Hong Kong. Suatu hari, aku akan punya Edward Jewelry. Menjadi mutiara paling bersinar di langit kota ini. Tentu saja, pasti akan. His, cantik banget. Aduh, banyak banget kamarnya. Banyak banget lampu yang nyala. Kapan ada lampu yang beneran punya kita? Sebentar lagi. Star, kamu tahu? Mereka bilang kota ini tempat yang bagus buat wujudin mimpi. Aku percaya suatu hari pasti ada satu yang punya kita. Nanti waktu itu, aku mau taruh tempat tidur besar di kamar kita. Aku bisa peluk kamu tiap hari. Guling, 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 guling. Hei, nanti kamar bayi kita. Aku mau cat semua temboknya biru kayak laut. Beliin dia mainan kesukaannya yang banyak banget. Aku mau bayi kita tumbuh sehat dan bahagia. Dingin gak? Mau aku kasih jaketku? Oh, aku baik-baik aja, makasih. Udah malam. Ayo kita pulang. Kalau aku nggak datang jemput, kamu mau jalan pulang aja? Iya, aku mau jalan pulang. Puas nggak sama penampilan kamu hari ini? Nggak, masih kurang bagus. Bosku, Kamu cepat banget belajar bahasa Inggris. Artinya ingatan kamu bagus. aku udah jauh ketinggalan sama yang lain. Kalau aku nggak kerja keras, gimana bisa nyusul? Nggak ada yang jemput padahal nunggu lama banget. Kayaknya kamu nggak punya banyak teman. Siapa bilang? Adikku udah dalam perjalanan ke sini. Lagi pula, aku juga punya teman online yang sangat baik. Bagaimana bisa percaya sama orang yang baru kenal online? Kamu aja nggak tahu dia orang kayak apa. Kamu memang nggak ngerti. Meski belum pernah ketemu, dia lebih paham aku daripada siapapun. Semua rahasiaku ceritain ke dia. Situs-situs gitu kan cuma ngumpulin data pribadi. Tiap hari kan dapat spam melulu. Kamu memang nggak romantis sama sekali. Dulu waktu kuliah aku pernah ngelakuin hal kayak gini. Ngelakuin riset pasar dengan ngumpulin data pengguna. Aku bahkan pernah bikin aplikasi. Wah, hebat banget. Kamu bisa bikin aplikasi? Terus sekarang gimana? Maksudku, aplikasinya sekarang masih ada. Bisa di-download nggak? Udah nggak pernah dipakai lagi sejak selesai skripsi. Sekarang udah nggak bisa di-download. Perlu aku ingetin nggak? Oh iya, materi bisnis hari ini maksudnya. Jangan kira masalah pemecatan udah selesai. Aku tahu kamu jemput aku. Murni karena baik hati. Aku jauh banget dari standar karyawan yang kamu mau. Kita masih beda jauh. Gak apa-apa kok. Begitu sampai di kota, aku langsung menghilang. Aku janji gak akan muncul lagi. HMPH. Lumayan tahu diri. Gak buruk. Halo?
Ini Zhao dan Kiao. Kenapa rencana investasi My Way diubah? Bukannya kita udah tanda tangani letter of intent kerja sama strategis? Iya. Oke, dadah. Kita udah sampai di pusat kota. Sekarang kamu bisa pulang sendiri. Turun, uhuh. Kamu pulang. Waduh, susah banget aku sampai rumah. Capek banget. Kak, kamu gimana? Kak, jangan nangis. Mandi terus tidur aja. Semua cowok di jalan lebih kuat dari San Yuan. Santai aja, aku baik-baik aja. Beri aku waktu. Aku percaya. Waktu pasti akan melunturkan segalanya. Bu Zhang. Jembatannya sudah kembali. Ya ampun, kenapa tidak bilang dari tadi? Kebetulan sekali. Tadi aku kebetulan bikin sup favoritmu. Nanti makan malam di sini saja. Tidak usah, terima kasih. Dia bagaimana? Nyonya ada di ruang belajar. Loh, bukannya kamu paling suka sup jade warna-warni buatanku? Kerjanya berat sekali. Kamu harus banyak makan biar sehat. Rencana pemasaran yang Manager Yo serahkan ke kamu minggu lalu. Sudah kamu lihat? Rencana apa? Platform jaringan hotel. Sekretaris Wang harus meninjau puluhan rencana pemasaran untukku setiap minggu. Bagaimana aku bisa ingat semuanya? Malam ini makan malam di sini saja. Kami ingin membangun platform online. Mengintegrasikan sumber daya hotel domestik. Secara khusus merancang sebuah rute. Pelanggannya adalah pasangan, suami istri, dan pengantin baru. Oh, iya. Kamu bilang, baru aku ingat. Blue Bridge Golf Club sangat membutuhkan tenaga manajemen. Kamu bisa pilih beberapa orang berpengalaman dari pihakmu untuk pergi membantu. Model inovatif ini bisa menyuntikkan semangat baru ke pasar. Juga bisa melayani hotel-hotel di bawah grup Zhao. Melayani untuk publikasi dan promosi. Selain itu, masih ada lagi. Aku baru meninjau laporan keuangan kuartal ini minggu lalu. Kamu lihat. Bisakah kita tunda dulu melihat laporan keuangannya? Ibu, yang kita butuhkan sekarang hanyalah modal awal. Persiapan awal untuk proyek ini sudah sangat matang. Apa kamu masih ingat aku, ibumu? Ketua Liu. Tolong coba posisikan diri sebagai investor. Nilai proposal ini dengan adil. Kamu adalah penerus Blue Bridge International. Kamu tidak perlu khawatir dengan urusan Blue Bridge. Kamu hanya perlu pergi dan melakukan semua hal main-main itu. Akhirnya jadi tidak berarti. Bahkan kamu bisa mempermalukan Lan Qiao jika mengacaukannya. Itulah Blue Bridge International NU. Di hatimu, itu lebih penting daripada kebahagiaanku.
Blue Bridge International tidak ada hubungannya denganku. Dan, caraku, adalah caraku sendiri. Itu adalah cita-cita dan karierku. Xiao Qiao. Sudah bertahun-tahun sejak semua itu terjadi. Harusnya kamu sudah bisa melupakannya sekarang, bukan? Kamu adalah satu-satunya putraku, Lan Qiao International. Lambat laun kamu juga harus datang mengurusnya. Lagi pula, apa sih cita-cita itu? Waktu kecil, impianmu kan jadi masinis kereta, ya? Benar. Setelah aku selesai bicara, kamu menamparku. Cita-cita adalah hal yang paling ilusif dan sulit dipahami. Seperti sekarang, kamu bahkan tidak bisa berjalan, tapi masih nekat lari. Aku tidak akan menghentikanmu sekarang. Nanti kalau jatuh, baru kamu tahu sakitnya. Di dunia bisnis, orang dengan level sepertimu tidak berhak berdiri di rumahku dan bicara soal cita-citamu. Dan aku sama sekali tidak perlu melihat barangmu itu. Sudah kuduga. Lan Qiao International pasti mantan tamu yang jadi perantara untuk hotel lain dalam situasi ini. Yang kita inginkan adalah pangsa pasar, bukan keuntungan individu. Selama model baru ini tercipta, pasti akan ditiru, dan kemudian menjadi terkenal luas. Reputasi merek mapan Blue Bridge adalah keunggulan terbesar kita. Tidak ada hotel tipe baru lain yang bisa menggantikannya. Tak lama lagi, pasar akan menjadi milik kita. Blue Bridge siap menjadi penerima manfaat terbesar. Sok benar. Persis seperti ayahmu waktu muda. Kalau masih ingat, ini rumahmu. Ingat, aku ibumu. Kalau begitu jangan bicara soal rencana pemasaran apapun denganku. Tinggal dan makan bersamaku. Aku tidak tahu apakah kamu pernah melihat film animasi berjudul Spirited Away. Ini kartun favoritku. Ada kalimat seperti ini di dalamnya. Pengalaman yang pernah kamu alami tidak pernah terlupakan. Hanya saja aku tidak bisa mengingatnya. Kamu tidak boleh bergaul dengannya. Ayahnya orang seperti apa? Berani-beraninya kamu berhubungan dengan kakak iparku, Liu Lanzi. Jelas-jelas dia bergaul denganmu punya tujuan. Yang akhirnya dia incar adalah Blue Bridge International milikku. Ibu, Sulu benar-benar mencintaiku. Aku juga mencintainya. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan perseteruan antara dua perusahaan itu. Aku Liu Lanzi, sudah lama mengembara di dunia persilatan. Siapa manusia, siapa hantu? Aku bisa melihatnya dengan sangat jelas. Kalau kau masih menganggapku ibumu, putuskan hubungan dengan dia sekarang juga. Xiao Qiao. Xiao Qiao, mau kemana? Ah, Karena aku tak bisa dapatkan persetujuanmu, aku putuskan pergi dengan Sulu. Kuliah di Kanada. Xiao Qiao, Xiao Qiao. Tuan Su. Tuan Su. Maafkan aku. Sulu. 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 Di hatimu, aku memang seperti itu? Begitukah? Jadi kamu juga suka yang cantik, ya? Aku tidak suka yang cantik. Tapi aku percaya cerita si cantik dan si buruk rupa. Asalkan aku beri kamu sebuah ciuman. Roh pohon pun bisa jadi pangeran. Masuk.
Tuan Zhao, Kopi saya mana? maaf, saya buka sekarang. Mulai sekarang, dia yang siapkan semua ini. Rekan-rekan sudah terbiasa. Tuan Zhao, apa kamu tidak enak badan hari ini? Aku kira foto profil jelek itu gambarmu. Aku juga bisa gambar. Gambaranku lebih bagus dari dia. Oh. Bagaimana dengan yang lain? Kamu bilang Ningxia tidak datang hari ini. Dia juga tidak minta izin. Hah? Aku ambilkan kopi sekarang. Langsung. Jangan. Tidak usah. Kamu duluan. Dalang, kerja keras, sampai jumpa. Tunggu, batu saya tinjau. Kembalikan, turun. Tolong, Oke, terima kasih. pulang istirahat. Kau sudah punya semua orangmu. Saudara dekat, tidak masalah. Jangan nanti mengeluh kalau kami klik-klik padamu, oke? Karyawan baru wajib melakukan klasifikasi dokumen ini. Tidak, aku tahu. Kau ingin aku lebih mengenal perusahaan. Jangan khawatir, aku bisa mengenalinya. Bekerja keras. Kasus merah harus selesai dalam 1 minggu. Hijau menandakan proyek yang sudah dikontrak dan butuh perencanaan. Yang warna kopi belum ditandatangani. Hitam perlu difinalkan dalam perencanaan. Tolong tinjau. Apa aku memecatnya kemarin? Selesai. Aduh, aku akan terlambat. Aku dimarahi MAP. Astaga, ini... Mereka sudah dipecat semua. Buru-buru apa? Juga sangat bagus. Sekarang aku bisa bangun siang. Ceka, kok aneh banget? Apa aku suka disiksa? Kalau sehari tidak dimaki, aku tidak bisa tidur nyenyak. Haha. Zhao si kulit terkelupas. Kau tidak mau hidup. Kau diwajibkan berada di kantorku segera dalam setengah jam. Hari kerja kakakku. MM. Pak Zhao, terima kasih banyak sudah memberi kesempatan ini sekali lagi. Kesempatan itu diperjuangkan sendiri. Bukan diberi orang lain. Meski aku sangat membencimu. Anehnya, kalian sepertinya benar-benar percaya dengan aktimu. Ayo. Pak Zhao, ini kopi Anda. Namanya apa?
Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baiklah, ini rapat tingkat departemen. Ini rapat tingkat kepala departemen. Tolong semua personel tidak berwenang segera meninggalkan ruangan. Ya, maaf. Aku tidak terlalu paham tadi. Aku pergi sekarang. Hap Ciu A. Hei, maaf. Mari kita mulai. Aku harus besok akan akhir pekan. Keluar bersamaku untuk bertemu klien. Selain itu, ada beberapa informasi pengenalan tentang perusahaan investasi di sini. Ini daftar informasi kontak eksekutif yang perlu kita hubungi. Periksa dengan baik. Siapkan dirimu secara penuh. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Tapi aku ada urusan lain yang harus dilakukan. Ini adalah perintah. Bukan untuk meminta pendapatmu. Sudah, ingat saja. Oke. Oh, sudah begini. Kamu pelit banget. Zhao, Apa yang kamu katakan? Bicaralah lebih keras. ikuti semua perintah. Masih ada satu lagi. Besok ketika kamu bertemu klien, jangan putus mesin. Jangan sampai hal memalukan terus terjadi. Ya, siapa yang suruh kamu semprot parfum setiap hari? Disemprot sebanyak itu, tentu saja banyak baunya. Kamu sangat pemarah. Terlalu banyak. Tuan pohon lubang. Pohon jenis apa kamu? Jenis yang berdiri sendirian di puncak gunung. Ataukah pohon pinus yang telah melihat semua pemandangan indah di dunia? Atau masih hutan yang tak berujung dan tak terbatas? Pohon yang dihuni banyak hewan kecil. Apakah kamu hidup sendirian atau bersama pasangan? Apakah kamu punya bahasa pohon sendiri? Aku cuma ingin bertanya padamu. Jika kamu adalah tipe yang pertama, apakah kamu pernah merasa kesepian? Licia belum pergi juga ya? Kalau begitu aku akan tinggalkan kuncinya padamu. Tidak. Aku juga harus pergi sekarang. Kamu benar-benar rajin. Aku yang selalu terakhir keluar setiap hari. Ini terutama karena dasarku lebih lemah dibanding orang lain. Jadi aku masih harus bekerja keras. Oh tidak. Sudah hampir waktunya. Jadi, aku pergi dulu ya. Aduh, Di mana uangnya? Nama ini sangat aneh. Di mana uangnya? Gimana aku bisa tahu uangnya di mana? Kamu pasti gila sama uang. Aduh. Apa yang harus kulakukan? Aku udah nggak bisa hafal lagi. kamu serius banget nih? Mau ujian masuk kuliah? Ah, Kak, jangan ganggu aku dong. Aku udah mau gila nih. Ini semua apa sih? Oh, cuma data pelanggan. Data pelanggan. Bos kamu ya? Kamu udah catat semua data pelanggan ini? Iya benar. Kamu bilang aneh atau enggak, itu wajar aja. Ya bisnis memang begitu. Aduh, ini lebih susah dihafalin daripada soal sejarah. Lihat nih nama-nama aneh dan uniknya. Kayaknya ada keberuntungan datang nih. Uang apa di mana? Kacau banget. Ayo, aku ajarin. Kak Ji, kamu punya cara. Tentu dong, aku kan kakakmu. Pasti ada triknya. Wah, Nah, lihat kan? Zodiaknya apa? Taurus. Ciri-ciri Taurus apa aja? Suka mengupas. Ada juga soal tangan. Lihat kepribadiannya. Sifat Taurus lainnya apa lagi?
Taurus itu pelit banget. Hahaha. Masih potong, masih potong. Lagi ngapain, Xia Jie kecil? Lagi siap-siap. Xiao Xia, kamu kan biasanya nggak dandan. Kok tiba-tiba dandan? Kak, kamu lagi ada masalah ya? Cerita sama kakak. Kakak bantuin selesaikan. Haha, kakak lihat kamu pengen Zhao Skinet. Tiba-tiba bilang ke aku. Suruh aku dandan rapi. Zhao Skinet siapa sih? Cuma bos aku. Soalnya hari ini pertama kalinya aku ketemu klien. Dia pikir aku terlalu berantakan dalam keseharian. Jadi biarkan aku berdandan sedikit. Kamu memang agak berantakan, itu benar. Lihat pakaianmu. Kamu pergi temui klien. Bisakah kesepakatan ini ditutup? Bagaimana kalau ini? Aku akan bantu pilihkan pakaian untuk dipakai. Luar biasa sekali. Pak Zhao, saya sudah sampai di lobi. Boleh tahu ruang rapat di lantai berapa? Ningxia. Wah, apa Zhao ini dikuliti sampai kaya untuk tinggal di tempat setinggi ini? Jalan HM. Aku tanya, kamu sudah siap semua? Ya, semuanya sudah disiapkan. Li Jiangwo, bos perusahaan keuangan Guangshen. Usia, 59 tahun. Menikah pada saat pernikahan. Ada 2 anak yang sedang belajar di Inggris. Suka mendengarkan crosstalk dan minum teh. Dan mengalahkan golf. Zodiak. Zodiak kamu. Pak Kian, semoga sukses. Bos perusahaan. Usia, 55 tahun. Hobi. Peminum berat, dijuluki anggur, corong, atau kuda istirahat. Ini sepertinya tidak tertulis di sana. Aku coba-coba saja. Kamu? Apa kamu hafal seluruh buku semalam? Bukankah aku suruh hanya bawa KA? Apa itu KA? Akun kunci? Kalau tidak tahu, tidak akan tanya, kan? Aku khawatir aku tanya kamu. Kamu pikir pendidikanku terlalu rendah lagi, ya? Aku tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu. Kamu tidak punya banyak keahlian. Mereka punya rasa harga diri yang cukup kuat. Bukankah kamu sudah jadi pemandu wisata bertahun-tahun? Pasti kulitmu sudah cukup tebal. Ini serangan pribadi yang terang-terangan. Pak Zhao, itu pacarmu hari ini? Ayo pergi. Pak Zhao, hari ini hari pertamaku bertemu klien. Ya ampun, aku sangat bersemangat. Tapi nanti aku harus biarkan kamu menyetir. Karena aku belum bisa menyetir. Tapi lain kali aku harus ambil SIM, jangan khawatir. Oke. Aku bosmu. Bukan supirmu. Kamu sudah punya alamatnya. Kalau begitu, kamu bisa naik taksi sendiri. Sebelum jam 9.30. Kalau kamu belum sampai, maka kamu tidak perlu datang. Apa maksudnya, Pak Zhao? Bintang yang mana? Aku sekretaris Wang, Pak Feng dari perusahaan Edward.
Kami akan mengunjungi beberapa toko perhiasan besar di kota ini. Kamu ikut mereka. Sekretaris Wang, aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Atasi sendiri, mobil sudah menunggumu. Cepat, Sekretaris Wang. Hei, Pak Zhao, aku sudah lama memperhatikanmu. Kenapa kamu selalu menyisakan seperempat teh atau kopimu setiap kali? Kalau punya uang, kamu cuma buang-buang dan bertindak sesuka hati. Ini murni kebiasaan pribadi. Memangnya urusanmu? Ya, aku cuma tidak mengerti orang-orang aneh seperti kalian. Kebiasaan anehnya banyak sekali. Pak Fen, Pak Liu, Pak Li. Halo. Sudah lama tidak bertemu. Silakan duduk. Halo. Koizumi. Kenapa tiba-tiba ingin mengajak kami orang tua main basket hari ini? Karena aku benar-benar ingin main. Aku ingin cari beberapa senior untuk bertanding. Kamu sebaiknya jangan terlalu keras pada mereka. Hahaha. Anak muda memang hebat. Tapi, kemampuan golfmu mungkin belum cukup untuk mengalahkan kami. Hahaha. Kalau begitu, junior ini tidak akan sungkan lagi. Baiklah, mari kita adakan sedikit kompetisi hari ini. Biasa 18 lubang. Mari kita resmi dengan kata. Kalau aku kalah, aku akan tanggung biaya keanggotaan tahun depan sebagai tanda hormat kepada 3 paman. Mari kita resmi dengan kata. Hahaha. Tapi yang aku minati adalah, kalau kamu menang, apa permintaanmu? Di depan semua paman dan sesepuh. Mana mungkin aku sembarangan mengklaim kemenangan? Anak muda, rendah hati itu kebaikan. Tapi kadang harus coba, kan? Dulu ibumu. Itulah keberanian yang pantang menyerah sampai tercapai. Baru sekarang dia punya tempat di dunia bisnis. Sangat sulit. Ya. Lihat ibumu, dari kerja di restoran kecil, sekarang punya usaha ini. Hah, termasuk klub golf ini. Tak apa. Wah, Pak Zhao. Rupanya golf course milik keluargamu. Kalau aku menang, kuharap semua paman dan sesepuh dukung proyekku. Ini pesta hongmen. Siap-siap. Oke. Ayo kita adu sedikit, cuma sedikit. Ayo, saling menyemangati. Ayo. Hahaha. Ayo. Hahaha. Baik, saya yakin semua sudah tinjau proposal saya. Saya tak yakin apa pertanyaan tentang proyek ini. Senyum, hahaha. Kita semua sudah tua. Kata-katamu. Kita semua ketinggalan. Hahaha. Aku tak terlalu paham ekonomi internet. Tak berani banyak bicara. Bagaimana kalau begini? Tunggu anakku pulang. Bicara dengan mereka. Bicarakan kerjasama. Anak muda semua ingin usaha sendiri. Tapi berapa yang benar-benar sukses? Saya yakin kamu orang bijak. Saya tak akan buat kesalahan itu. Hiao kecil. Jujur saja. Ibumu sudah konfirmasi sebelum kamu datang. Ibumu dan aku teman baik bertahun-tahun. Di dunia bisnis, semua tentang hubungan dan jaga muka. Kamu harus paham, reputasinya. Kita tak bisa bantah. Sebagai sosok yang sudah seperti paman, aku mau kasih nasihat sedikit. Kenapa kau biarkan penerus utama Langkiao International? Jangan bikin ribut sendiri di luar sana. Dengerin nasihatku. Kau kan udah gak muda lagi. Cepetan nikah dan punya anak. Ambil alih tugas ibumu. Pasti dong. Bagaimana dengan konflikmu sama ibumu? Kami semua udah dengar sedikit. Tapi yang lalu biarlah berlalu. Lagian, keluarga kan ikatan terdekat di dunia ini. Bukannya ada lagu yang nyanyiin bagus banget? Judulnya Hanya Ibu di Dunia. Hahaha. Mbak, ibumu benar-benar nggak gampang. Tahu.
Ayo semua, kita makan di luar. Ah ayo, ayo, makan, makan, makan. Haha. Apa aku memang secantik ini? Aku mau lihat cowok-cowok ganteng. Kamu akan lihat dengan adil apa ada. Chao Zong, kamu memang anak orang kaya beneran. Apa keluargamu punya lapangan golf sebesar itu? Pak Zhao, kenapa keluargamu sekaya itu? Kamu memang repot banget nyari investor. Diam. Ingat identitasmu. Aku panggil kamu kerja. Bukan buat intip-intip privasi bos. Aku nggak bermaksud mengintip privasimu. Aku cuma pikir bisnis keluargamu begitu besar. Seharusnya bisa invest di perusahaan kami. Turun. Apa salahku? Maju aja, nyetir. Pak Zhang, Pak Zhang. Hei, dan ditinggal di jalan. Kenapa nasibku sial banget? Dapat bos tua kayak gini. Untung ini di pusat kota. Kalau lain kali kamu buang aku ke hutan, aku juga enak dong ah. Nggak boleh ada lagi lain kali. Pasti nggak boleh ada lagi. Aku berhenti. Berhenti enggak? Saya mau berhenti. Saya sudah selesai dengan ini. Mengundurkan diri atau tidak adalah masalah. Apa yang kamu lamunkan di siang bolong? Apa yang kamu pakai itu? Kelihatannya bagus. Hei, Lucy. Roti yang kamu buat kemarin juga belum lulus. Ini malah seperti kue. Kelihatannya biasa saja, tapi rasanya sangat enak. Cobalah. Yang ini tidak perlu. Coba saja, rasakan juga. Oh, hehe. Baiklah, saya coba saja. Kenapa keras sekali sih? Oh, ini lebih buruk dari roti yang terakhir. Lucy, saya mau kasih tahu kamu sesuatu. Bikin kue itu bukan untuk sembarang orang. Butuh bakat. Kalau tidak, banyak sekali makanan yang terbuang. Belum lagi 100,00 kg tepung, 10,00 kg gula pasir. Om. Menurut saya, lain kali jangan buang-buang makanan lagi deh. Jangan jadikan saya kelinci percobaan, ya. Apakah seburuk itu? Memang sih kerasnya, tapi rasanya enak kan? Iya. Tidak demam nih. Kamu sedang datang bulannya? Aduh, bukan. Hei, Lucy, saya mau tanya sesuatu. Kalau kamu punya masalah pilihan ganda, bagaimana cara kamu menyelesaikannya sih? Apa ada dua cowok yang ngejar kamu sekaligus? Kamu bingung mau pilih yang mana? Mustahil. Dengan penampilanmu, ada yang mau ngejar kamu sudah harus bersyukur itu. Hehe. Ada apa sih sama kamu, pokoknya? Oh, jangan tanya terlalu banyak. Katakan saja bagaimana cara menyelesaikannya. Baiklah, ikuti intuisi. Cara lain adalah lempar koin. Serahkan segalanya pada Tuhan yang memutuskan. Cuma seperti itu. HMPH? Ya, bunga yang dibuat sendiri mengalir seperti itu.
Wah, kue selezat ini tidak ada yang menghargai ya. Posting ke lingkaran teman WeChat saja. Yo, Kak Lucy lagi cari teman lagi nih. Ayo makan, ayo nangis bareng. Suatu hari Zhao Lu pasti suka kue buatan aku. bos, saya ada sesuatu mau memberitahu kamu. Ada hal yang harus saya sampaikan ke kamu. Kopi pagi ini. Kamu sendiri bahkan tidak bisa beli kopi buat dirimu sendiri. Saya bukan pelayanmu. Lagi pula, aku bukan sampah. Kamu mau kurus badannya, silakan lakukan sesukamu. Hah? Kamu semakin berani nih. Kamu kemasukan pistol atau otakmu ada masalah? Kamu tahu kamu bicara sama siapa? Tidak ada organisasi, tidak ada disiplin. Tidak mau kerja kan? Iya, saya memang tidak mau kerja di sini lagi. Ada apa? Keluar, keluar dari sini. Kembali ke sini. Ambil ini keluar. Ini informasi klien yang akan kita temui hari ini. Siapkan dengan baik untuk saya. Ah, kenapa aku sehina ini? Ponsel semua kebanjiran air. Semua orang tidak bisa kerja. Halo, Qin Hao. Bagaimana keadaannya? Aku nunggu kamu di lantai bawah. Oh, kenapa kamu tidak keluar dari situ saja? Oh iya, tidak ada gaji kan? Apa yang masih mau dirindukan dari perusahaan jelek itu? Aku, sebenarnya bos menganggap aku bakat langka. Makanya dia mohon aku untuk tinggal di sini. Benarkah? Bos Ningxia malah minta aku untuk bergabung ke sana. Cepat, cepat, cepat. Bakat langka ya. Aku juga butuh kamu loh. Bagaimana urusan dengan Tuan Qian di sana? Begini, Tuan Qian sudah memesan kamar pribadi di Ayun. Suruh kamu datang tepat pukul 6. Tuan Qian suka bertemu teman sambil minum-minum. Oleh karena itu, kamu harus benar-benar siap secara mental dan fisika. Itu artinya harus minum. Betul sekali. Karena Tuan Qian itu selalu hebat, kemampuan minumnya juga luar biasa. Tapi tidak masalah. Aku sudah siapkan penawar racun untukmu. Minum 1 jam sebelum acara, kapasitas tahan alkoholmu bisa 2 kali lipat. Ini sih sebatas usaha terakhir saat tidak ada jalan lain. Aku bicara nih, bisakah kamu bicara yang masuk akal? Kamu ini Tuan Zhao. Siapa yang masuk ke dalam? Silakan. Halo, Tuan Zhao. Silakan masuk. Tuan Qian, ini Tuan Zhao dan Kiao, Presiden Mindrai. Halo Tuan Qian. Zhao dan Kiao. Kamu adalah Zhao dan Kiao? Kamu sudah diblokir oleh kalangan investasi. Zhao dan Kiao. Hahaha. Aku dan Tuan Qian selalu menjadi orang yang suka sendiri. Yang kami perhatikan hanyalah takdir dan suasana hati. Tidak peduli apa itu larangan omong kosong. Silakan duduk. Hei, adik, duduk di sebelahku. MM. Hei, adik, Panggil saja aku Xiao Xia. kenapa? Xiao Xia tidak terbiasa dengan rasa anggur merah ini? Betul. Aku lebih suka anggur Shaoxing. Anggur Shaoxing. Seorang gadis muda suka minum anggur Shaoxing. Karena ayahku dulu bekerja sangat keras. Tekanannya sangat besar. Jadi hal favoritnya setiap hari adalah makan hidangan kecil yang dibuat ibuku. Kemudian minum 0,5 kg anggur Shaoxing. Itu sebabnya sejak kecil aku sering minum bareng ayah. Apakah enak? Dulu aku pikir rasanya asam dan sulit diminum. Tapi ayahku bilang padaku, itu murah dan bergizi. Itu sup kebahagiaan rakyat. Jadi aku suka rasanya. Yang paling penting adalah, ia punya bau rumah. Ya. Aku juga mengalami masa itu. Ada perasaan pribadi yang mendalam. Kalau begitu ayahmu masih hidup sehari.
Ayahku meninggal mendadak bertahun-tahun lalu. Maaf ya. Pelayan itu Aquarius. Selalu bayar untuk anggur. Hari ini, semua minum anggur Shaoxing saja. Oke, uangnya di sini. Bos, sudah minum anggur Shaoxing? Nggak banyak minum. Itu anggur tradisional Tiongkok. Tunggu, baik-baik. Minum beberapa gelas lagi. Nggak masalah. Ayo. Mari kita ingat lagi rasa kampung halaman. Aroma ayah. Bersulang. 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 Ayo lagi. Bos, minum lagi. Jangan datang. Xiao-Xia. Bawa kontrak ke perusahaan saya besok untuk ditandatangani. Beneran. Sebenarnya, rencana proyekmu sudah saya pelajari dengan teliti. Ide bagus. Modenya sangat bagus. Prospeknya juga sangat bagus. Proyek sebaik ini, kenapa saya nggak investasi? Lalu kenapa kamu? Saya juga ingin tahu lebih banyak. Sifat, karakter partner. Orang baik. Tapi yang lebih penting, kamu. Saya. Cerita anggur Shaoxing itu menyentuh saya. Anak yang berbakti pasti anak baik. Jangan lupa besok pagi jam 9 kita lihat langit. Terima kasih. Uang selalu datang. Oh, Tuan Jiang, hati-hati. Aduh, berat banget. Berapa banyak minuman ini? Aduh. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Aduh, ibu kecil ini, aku kasih tahu. Tadi di rumah teleponnya beneran mendesak. Tolong urus ya. Tuh, Jangan, jangan. terima kasih, kerja keras. Kakak datang. Kenapa kamu pergi? Bagaimana aku bisa melakukan ini? Apa yang kamu lakukan? Tuan Lubang Pohon. Hari yang sibuk telah berlalu. Semuanya turun ke malam. Tuan Lubang Pohon. Apa kamu bersembunyi di lubang pohon? Konyol untuk dikatakan. Aku tidak percaya aku tidak menerima pesanan hari ini. Uhuh. Hah. Kepalaku benar-benar sakit. Bagaimana aku kembali? Kami membawanya kembali untukmu. Kamu mabuk seperti babi mati. Bisa tenggelam, bisa tenggelam. Oh, ngomong-ngomong. Uang selalu uangnya, selalu bagaimana dia? Dia sangat baik. Mereka semua pulang sendiri. Sialan anggur itu. Halo, pilih untuk tidak milih. Pilih apa yang aku tidak pandai. Biarkan aku kalah begitu parah. Apa yang kamu tertawa? Lucu melihatku membuat diriku bodoh, bukan? Lalu siapa yang menyuruhmu berani? Aku membelikanmu penawarnya.
kamu tidak makan. Pada akhirnya, kamu yang pertama turun. Aku Zhao dan Kiao terang dan di atas papan. Jangan curang dengan trik kecil. Baiklah. Aku tahu kamu generasi kedua kaya. Minum tidak terbiasa dengan kebahagiaan anggur rakyat kami. Seperti apa brandy? Apa whisky? Apakah kekuatanmu? Oke. Kamu harus berhenti bicara. Bawakan aku informasi pelanggan. Siapkan investor berikutnya untuk bertemu besok. Kenapa kamu diam berdiri? Perusahaan seperti... Ketika perusahaan runtuh, aku lihat bagaimana kamu masih tertawa. Saat kamu kehilangan pekerjaan, sudah terlambat untuk menangis. Astaga, aku benar-benar tidak tahu apakah otakku sudah hangus. Kenapa ingatannya selalu tidak panjang? Masih terus mengingatmu kembali. Zhao Zong, biar aku beri kabar baik. Bapak Qian akan menandatangani kontrak dengan kita besok. Apa? Benarkah? Kamu berdiri begitu cepat. Baru saja pasangnya. Kamu baik-baik saja. Aku duluan ya.